semuanya, apa kabar Anda di rumah ya? Mungkin sedang kedinginan karena hari ini di kota Jakarta ya, hujan terus, mudah-mudahan nggak banjir di mana-mana. Saya Kak Rose yang mendampingi Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya sudah ada Mamita dan Papito. Hai, nanti kita ngobrol ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas yang terjadi hari ini yang menuai perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia nyata, tokohnya adalah tokoh-tokoh yang terkenal dari dunia maya, gitu ya. Hari ini adalah sidang perceraiannya Na Dae-hoon, ya. Ini adalah warga Korea yang juga konten kreator yang cukup dikenal di Indonesia karena konten-kontennya itu sering membagikan bagaimana kehidupannya sebagai suami yang menikahi orang Indonesia dan juga membesarkan 3 anak-anaknya, gitu ya. Kenapa jadi rame? Karena ternyata istrinya diduga selingkuh gitu, ya kan. Jadi rame deh tuh netizen, jadi pengen tahu karena memang dia suka membagikan kehidupan sehariannya. Nah, hari ini harusnya adalah sidang perdana perceraian Dae-hoon, tapi ditunda karena sang istri nggak dateng gitu ya. Sidang cerai Na Dae-hoon ditunda, pihak Jule absen tanpa keterangan. Kita lihat seperti apa sih video ketika ya wartawan pengen tanya-tanya ke Dae-hoon dan Dae-hoon itu nggak jawab apa-apa gitu, diam aja. Dan dia didampingi oleh manajemennya, which is manajemennya itu adalah kakaknya Jerome Pauls. Kita lihat ya, komentar netizen coba kita baca yang berikut ini. Sumpah nggak nyangka Dae-hoon akan di titik ini. Makasih Jule, gara-gara kamu aku punya suami online, katanya gitu. Pokoknya jangan sampai balikan. Jangan sampai hak asuh anak-anaknya jatuh ke Juleha. Semangat Dae-hoon, katanya. Yang berikutnya ada lagi komentar, tenang ya Dae-hoon, banyak cewek cantik di Indo. Cari yang benar-benar sayang sama kamu dan anak-anak kamu, katanya begitu. Ini dari komentar ini aku jadi ingat kontennya Ryuka Bunga ya. Ryuka Bunga tuh aku ketawa sampai aku ulang beberapa kali sih gitu, karena dia kan suka telepon-telepon halu. Jadi ada satu kontennya itu yang seolah-olah dia ditawarin sama ini aja. Jadi beberapa public figure yang menduda gitu. Nah, komentar dia ketika ditawarin, kamu ikut ini aja sama apa ini ngewar buat jadi pasangannya Dae-hoon. Jawabannya adalah, kita lihat cuplikannya berikut ini. Tapi ya benar. Tapi kan katanya si Dae-hoon ini memang lebih telaten kan ngurusin anaknya. Jadi Ryuka Bunga tenang aja udah, kamu konten aja, Dae-hoon yang ngurusin. Halunya kejauhannya. Tapi memang itu salah satu resiko public figure yang atau konten kreator yang sekarang banyak membagikan kehidupan kesehariannya. Ya kan, kalau kesehariannya baik mah seru-seru aja ya. Pada saat kesehariannya nggak gimana-gimana kan agak repot ya. Oh ya, baik, kita langsung saja menuju ke bintang tamu kita yang pertama, yang kemarin sempat menjadi salah satu bintang guest star wildcard juga di ajang apa tuh namanya? Pendekar League, yaitu pertandingan antar beberapa klub-klub sepak bola, public figure dan selebriti gitu ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ini kemarin juga sempat rame nih ya pertandingan Pendekar League itu, karena ada beberapa potongan video yang ini di sliding ini, yang ini berantem, yang ini marah ya kan. Ada juga postingan ya orang yang tetap fokus sama Siva Haju dan El Rumi gitu ya. Macam-macam, ada yang jagain Papito gitu ya, kan. Jagain nih ya. Kita nggak ada aturan dijagain loh, mereka jagain idolanya. Gitu ya. Ini tapi aku mau tanya dulu nih, awalnya tuh gimana sampai Papito itu bisa jadi bisa tergabung di acara itulah? Ya, pertama mereka hubungin manajer saya dulu. Terus? Dan setelah itu manajemen ya kasih tahu sama istri dan mau nggak? Ya mau atau nggak ikut. Jadi main bola. Undangannya sebagai apa nih? Bintang tamu main bola, tapi tiba-tiba jadi wildcard. Nah, terus harusnya ngapain bintang tamu tuh, harusnya apa? Bintang tamu itu main bola. Biasanya kita fun game main bola ya. Kemarin juga sempat di Pak Gubernur Tarakan kita fun game bersama beliau, di Bupati Malandau juga main bola. Main bola itu gimana? Full pertandingan? No, 20 menit kali 2 atau coaching clean anak-anak, pokoknya sebagai idola gitu. Nah, ini kita dijadikan
Wildcard kita juga bingung. Wildcard tuh apa maksudnya sih? Wildcard itu just kayak surprise gitu kalau nggak salah. Terus juga ada embel-embelnya Nodana. Nodana. Terus abang dihubungi, Bang, nggak ada dana, nggak boleh, manajemen gitu, nggak bisa. Ini pertama kalinya. Terus abang bilang nggak apa-apa deh, kita sedekah gitu. Baik banget. Ya. Tapi ada dikasih uang bensin, akhirnya dia bilang untuk manajemen aja deh, bensinnya saya nggak apa-apa, saya ikhlas, saya sedekah gitu. Oh oke. Nah aku mau tanya sama Pak Pito, kenapa kan biasanya ada budget lah harusnya gitu ya, kan? Selalu ada dan juga ada misalnya Raiders. apa saya minta misalnya makan apa itu apa sediakan semua no seperti itu. Iyalah, ya standar lah pasti pengen makannya apa, minum karena apa disediakan. abang belum bisa makan Indonesia, sakit perut, karena ada merica, kemiri nggak bisa, jadi pure spaghetti atau pizza itu aja makanannya. Itu aja, oke. Tapi ada ridersnya ada diajuin tuh. Biar saya telepon dulu. Nggak, sekali gitu. Terus yang hari kedua nggak ada. Ada satu, tapi kami dapat jam berapa ya? Siang jam 2, terus sampai malam nggak ada. Oh, padahal acara nggak ada kopi, nggak ada apa-apa. Kita ditempatkan di bawah. Kita bukannya ini ya jelekin atau apa. Kita hanya ini berbagi pengalaman. Gitu. Makanya saya sedih banget. Sampai kita ditempatkan di bawah, ada kericuhan. Biasanya abang dikasih tempat yang nyaman untuk menunggu sampai malam gitu. Jadi nggak ada itu. Kita juga orangnya juga kami sempat diusir, di lift, clean. Ya udah pokoknya ada nggak bisa diomong. Oke. Ini sebelum kita lihat ya, ada Mamita ini sempat juga curhat di story-nya. Tapi kita lihat dulu nih seperti apa sih Pak Pito, Christian Gonzalez ini bertanding menjadi wild card gitu di ajang Pendekar League kemarin. Kita lihat ya. Itu pada menjadi wild card ya. Jadi muncul di berapa tim jadi akhirnya? Dua tim. Ya cuma harus main karena tadi seperti bilang wild card. Wild card. Harus cuman main 10 menit aja. Oh 10 menit aja. Ya. Tapi ngegolin tuh. Ya kan di bawah 4 menit sudah 2 gol. Beruntung banget itu timnya. 30 menit takutnya semua digol. Memang abang niatnya memang mensupport untuk bikin seru. Kita nggak berniat apa-apa, bukan kita gratisan nggak. Ini momen udahlah nggak apa-apa karena ada Irfan. Irfan kan sahabat juga waktu timnas. Irfan Bagis. Iya Irfan Bagis sempat curhat di terang ganti, gitu. Oke. Ya, kita sempat bahasa Belanda lah sama Irfan. Wih gitu, dia cedera, kena gaprak, jadi dia pulang. Oh oke. Iya. Mau tanya lagi nih sama Pak Pito ya. Pak Pito, ya kan ada banyak undangan kata Mamita tadi. Ya sering lah, ini acara-acara gitu sering. Tapi yang kali ini kenapa Pak Pito bilang ya udahlah nggak apa-apa, uang bensin aja cukup gitu. Ya tapi kan bukan untuk kita lah. Iya, maksudnya uang bensin untuk manajemen. Pure abang bilang amal dan zakat. Iya itu, kenapa? Apa pertimbangannya gitu? Untuk event ini kali ini ya udah gitu. Mungkin kenapa? Ya mungkin seperti tadi istri bilang ya untuk apa? Si puede ayuda. Untuk kasih liburan untuk hiburan. Hiburan untuk masyarakat. Tapi pasti ada harapannya sebenarnya. Sebetulnya kita cuma mau support dan membantu makin seru karena legend must be there. Kalau kita maksa bayar dong kan nggak enak juga gitu loh. Kita alhamdulillah kita bisa makan, kita everything oke. Ya abang cuma kasihan aja. Udahlah kita seru dan di situ waktu itu ada pemain luar yang sudah legend atau apa, tapi kita nggak fokus ke situ. Pasti anak-anak saya bilang Amanda di Itali, why not nanti papi say hello sama si Pique. Kita juga nggak idola, nggak apa, kita cuma bener-bener pasti appreciate dong, ini lo legend Indonesia gitu. Tapi nggak ada sama sekali itu. Nggak bisa ketemu. Ya malah justru kami diusir di lift karena Pique mau lewat pergi gitu. Sampai ada lari di lorong, abang digini-giniin sama WO-nya. Itu yang bikin saya sakit dan nangis gitu. Wow, pertama kali ini abang diginiin gitu. Banyak sekali, lebih banyak, tapi saya nggak bisa ngomong. Tapi iya. Tapi pernah ketemu sama Gerald Pique? Kapan? Pernah ketemu atau pernah main bareng juga sama dia? Enggak. Cuma sama-sama pemain bola lah gitu ya kan? Iya, jadi abang kan legend Indonesia. Iya, kenapa sih nggak diketemu? Halo, Kak, saya pernah sama Arafi, kita kan di Rans. Bener-bener wow, ini Randino. Kita
ngobrol biasa. Oh, you are the legend of Indonesia. Saya ada. Nggak ada nama usir-mengusir atau lu siapa ini, nggak ada gitu. Baru kali ini, ya Allah, segitunya, ya Allah. Udah kita, udah. Jangan nangis lagi, saya udah bengkak. Karena saya, waktu hari kedua, saya ditempatkan di bawah di mana kerucuan. Saya mohon maaf, tidak niat saya apapun. Saya berbagi pengalaman. Kopi tidak ada, minuman tidak ada, hanya ada kerdusan aqua di mana kita ambil aja deh, kita minum. Terus ada manajer dari tim Marwa, apa Mar? Nah, itu bilang, fantasi. Mbak, ngapain di sini gitu? Nggak tahu, kita disuruh di sini nunggu. Gitu. Terus mau minum apa? Nggak ada. Ada nggak susu coklat atau apa? Saya kan dengan polosnya gitu. Asistennya, beliin gitu. Ya Allah, alhamdulillah saya minum kan gitu kan, kita masuk gitu. Terus tiba-tiba saya mau keluar, udah bang pulang aja deh bang, udah kayak gini ya gitu. Nggak taunya WO-nya steril. Minum saya dibuang. Saya bilang, loh itu minum saya, udah orangnya udah. Oke. Ini coba kita baca surah nantinya, Mamita ya. Kita baca, lihat nih, duh ya Allah, sebegitukah kekuatan Orka. Kami datang bukan karena uang, karena katanya tidak ada dana. Kami hanya support, tapi apa yang kami sekeluarga dapat? Memang kami tidak bergelimang harta dan kemewahan. Kami hanya punya kebesaran hati dan karir emas Gonzales untuk negeri saya. Begitu kayakah Anda dengan memandang kami sebelah mata? Kun fayakun, niat kami datang untuk support, bukan dijadikan sampah. Sangat kecewa dan banget sedih hati kami. Legenda Indo itulah panggilan pencinta bola tanah air saya. Tapi inikah yang Anda perlakukan pada kami? Sih berasa banget sakitnya, sedihnya ya. Ini mungkin Mamita lebih sedih atau yang paling sakit, abang udah bicara dengan yang bersangkutan bilang nggak bisa. Maksudnya? Nggak bisa ketemu Pique. Ronaldinho aja kita peluk-pelukan gitu. Tapi it's okay, saya di sini hanya berbagi rasa sakit saya. Cuma insya Allah kita bisanya berdoa, mudah-mudahan kedepannya tidak ada seperti itu lagi, tidak ada yang tersakiti. Terus kita ketemu juga nggak ada yang disapa. Paling dia bilang ibu gitu aja, ibu. Gitu. Terus ya nggak ada yang disapa gimana? Maksudnya kita nggak kayak bang atau apa. Hanya Raffi waktu itu memang. Raffi langsung peluk saya. Memang saya kenal beliau udah cuma Raffi atau Markoto. Dan teman-teman selebriti, wah tanpa beliau ya kita hura-hura, pokoknya kita masih dikuatkan. Tadi malam pun dari LO dan WO minta ketemu saya. Waktu itu saya sempat dilarikan mau ke rumah sakit karena dada saya nggak kuat. Saya ini orangnya kalau sedih mendalam tuh langsung sesak. Waktu abang udah mau melarikan saya ke rumah sakit, tapi dokter saya bilang minum obat dulu, ketenangan gitu, akhirnya oke. Terus dari LO telepon saya gitu, minta ketemu gitu. Kemarin saya habis terapi, ketemu di Senayan dan dia bilang minta maaf banget, ini sampai mau nangis gitu. Karena saya bilang ke Mbak, kira-kira abang bisa nggak ya say hello sama Pikit? Dianya gini aja gitu. Kapan tuh begitunya? Pada saat hari Minggu? Pada saat ya. Atau pada saat minta ketemu Mamita? Enggak, saya nggak minta, Mbak. Kira-kira kita kan duduk kayak orang bodoh. Ini sama abang sama anakku satu gitu. Dan paling ininya waktu di ruangan itu, EO-nya datang. Mbak, udah bisa ke atas nggak? Karena kita nggak bisa nafas di sini. Terus dia, bentar. Habis itu, yang bisa 3 aja ya tak masuk gitu. Padahal di sana ada Michael itu main juga. Michael siapa? Anakku. Jadi anakku langsung, "Mah, I don't need this, I go home." Gitu, pulang anakku. WO-nya itu bilang 3 orang aja bisa masuk, nggak boleh lagi. Padahal di sana itu banyak sekali pemain-pemain yang udah main gitu. Jadi bertumpuk-tumpuk. Jadi ketika ada Gerald Pique, ini ada yang taruh di basement gitu ya? Iya, saya diusir dari lift. Oh oke, diusir. Pique mau turun, jadi saya disuruh pergi gitu. Terus terakhir nggak boleh naik ke atas kan ada Pique di atas? Enggak, in the way dia kita mau turun. Saya juga mau turun, tapi saya diinggir-inggir dulu. Terus waktu itu tas saya tuh dibawa keluar, biasanya cepet pulang gitu. Astaga. Aduh, saya kebayang ya, ini sih. pengalaman baru. Pengalaman baru. Tas saya tuh, tas kita yang ganti itu dibawa sama Iwan, cepet pulang, taruh di pintu. Terus abang balik, abang langsung lari, itu Pique gitu, mau saya hello. Tas saya udah di luar. Ya maybe it's nothing ya, mungkin nothing untuk orang yang mungkin nggak ada hati, tapi untuk saya ini pengalaman yang pahit, yang
pernah saya rasakan. Bukan soal uang, bukan soal apa, Yes, tetapi pengalaman yang nggak enak sekali gitu ketika kayak ya tidak sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan standar, baik, harapan lah gitu. Nah, harapannya paling halu seorang ya Indonesia pernah mengharumkan, paling nggak diprioritaskan sesuatu, bertemukan kayak yang sama Araf itu. Rolandino, ini abang legend Indonesia, langsung dia bahasa Spanyol sama dia. Tapi dari IO-nya minta maaf, alasannya apa pada saat itu dia? Iya, semua yang mereka berikan sama saya yang luar biasa, nggak ada hati. Dia memang merasa udah saya memang bersalah. Saya merasa nggak enak, memang saya ignore kakak. Karena memang situasinya katanya abang tidak masuk list VIP. Jadi abang kayak supporter gitu loh, Kak. It's okay, nggak apa-apa. Saya sudah cukup nangis 2 hari. Ini perasaan istrinya. Kalau abang sendiri yang dirasakan pada saat itu apa? Perasaannya gimana? Ya mungkin karena ya saya juga ikut sedih, tapi mungkin karena pikiran saya beda, saya seperti apa? Karena saya orang biasa apa adanya, tahu? Nggak terlalu pikir, nggak terlalu peduli, tapi alhamdulillah istri saya sama banyak teman-teman kalau perhatian. abang lebih ikhlas dan teman-teman selebriti itu udah menguatkan saya. Tadi malam saya dihibur karena kan saya nangis terus, ya Allah kok saya tuh niat baik kok dihina kayak gini gitu kan gitu. Teman-teman banyak sekali yang menguatkan kami sampai kita di traktir makan malam kita tadi malam. Nih kemarin yang rame juga adalah soal kericuhan ya. Kalau kita kan taunya kericuhan, kalau yang ini baru dengar juga gitu ceritanya. Nah ini sampai dijagain nih Pak Bito, sampai dijagain sama teman-teman gitu ya. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Itu pada saat dijagain sama teman-teman itu. Ya waktu itu kita di ruang seperti tadi istri bilang di bawah. Terus? Saya keluar karena saya dengar seperti mereka teriak-teriak seperti euforia, que seperti saya pikir mereka menang masuk semifinal. Itu saya keluar untuk coba bikin konten video. Tapi lama-lama kita di sini banyak teriak-teriak, berantem, masuk banyak orang. Itu saya di sini sama teman. Lama-lama datang semua, tabrak istri saya ke sana, saya ke sini di mana kita lihat. Menang, tapi nggak taunya memang mau berantem. Jadi kan terpisah tuh ya. Kan ini kecil, itu tadi lorong kecil semua. Abang masuk ke sana, kedorong ke sana. Saya teriak-teriak, mor gitu. Ini kan nggak bisa banyak orang. Jadi kanan sini teriak-teriak, sini teriak, saya di tengah. Saya video sampai nggak tahu video kemana gitu. Terus anak saya nangis sih. Ma buat saya gini. Terus tempatnya kan kecil, jadi kita agak serem ya pada saat terus itu. Saya bilang panggil. Saya bilang WO-nya cuma gini-gini sama halo. Mbak jangan halo. Telepon ini atau apa? Takutnya bunuh-bunuhan di dalam. Karena gitu, gitu, yang gini-gini gitu. Ributnya pakai begitu? Yang nggak tahu aku ngeliat gitu. Ada yang tarik sana, ada yang tarik sini gitu. Jadi saya nggak tahu juga ini apa ini. Jadi yang jagain Pak Bito itu teman-teman. Ya itu tadi teman kita lihat mereka bawa saya ke sana. Sebetulnya abang sebetulnya aman ya, karena abang kan nggak ikut-ikut. Cuma itu ada yang lucu itu yang pakai kolor itu, dia tuh selalu datang ke kamar kita dan lalala gitu. Itu bikin saya ini. Terus gini, aku peluk abangku gitu. Jadi jaga gitu ya. Banyak yang baik, alhamdulillah. Tapi ini kemarin lihat kan banyak tuh ya, berantemnya banyak tuh main bolanya. Abang sendiri sepengalaman abang nih sebagai pemain bola. Pernah nggak sih ngeliat yang kejadian kayak kemarin itu di Pendekar League? Ya pernah waktu kita main bola pernah. Selalu kadang-kadang kita emosi, tapi karena kita adrenalin kita hampir 200% ya. Kita nggak bisa tenang. Nyali kita. Ya kadang-kadang datang teman untuk nenangin. Ya untuk bicara, untuk kita bisa tenang. Kadang-kadang bisa berhasil, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang berhasil kan. Ya kalau emosi ya, memang misalnya, itu wajar lah. Maaf ya, misalnya contoh, saya kadang-kadang emosi. Ya itu saya maju teriak-teriak. Ya teriak-teriak untuk saya dulu bawa sendal. Teriak-teriak untuk saya bisa tenang. Jadi selalu ya ini Mamita ini selalu mendampingi Pak Bito gitu ya, baik untuk menenangkan ataupun juga membela
kalau ada sesuatu hal yang dianggap apa istilahnya. That's why I'm always there for him. Karena dia terlalu ikhlas. Diginiin aja udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi udah dimaafin belum Mamita? Ya, Kalau ada undangan lagi kayak gini mau nggak? Atau ada syaratnya? Siapa yang ngundang dulu sekarang? Tergantung siapa yang undang. Tapi selama abang berkarir di Indonesia tidak ada masalah apapun. Saya bersyukur dan malah justru I'm happy kalau orang undang abang dengan respeknya, dengan everything. Tapi hanya berarti sekarang ada syaratnya nggak? Ada syarat tambahan nggak nih kalau ada undangan nih? Nggak tahu deh. Nanti dipikir ya, untuk aku tanya lagi. Kita sekarang menuju ke Patricia Gao dulu yang kemarin ikut hadir di launching film The Wicked. Bisa ketemu dan foto sama Ariana Grande. Pasti nyanyi bareng ya kan? Kita lihat dulu profilnya berikut ini.